Selamat malam yang kami muliakan, Bante Satacito, yang kami hormati, Rama Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari, Sotioto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya pada kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Sang Tiratana. Selamat berjumpa kembali kita pada malam hari ini dalam acara pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya atau GAIS. Berikut saya akan membacakan nama-nama yang sakit semoga segera sembuh kembali. Bapak Budi Hartanto, Surabaya, Bapak Buyung Mitarya, Makassar, Bapak Chen Yahwei, Surabaya, Bapak Enghu, Medan, Bapak Gunawan Wijaya, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan, Kamar J306, Bapak Hermansyah Yadi, Makassar, Bapak Jasin, Surabaya, Bapak Kian Jaya Tansil, Surabaya, Bapak Kong Jimmy Sunardi, Surabaya, Bapak Noto Saliman Lim di Rumah Sakit Adi Husada, Kamar D209, Bapak Rudi Suwardana, Banjarmasin di National Hospital Surabaya, Kamar 9101, Bapak Sujana Chandra, Surabaya, Bapak Tan Eng Yen, Jakarta, Bapak Chen Kifa, Singkawang, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Ibu Angela, Ancol, Jakarta, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Beng Swan, Denpasar, Ibu Cendrik atau Cimelan, Surabaya, Ibu Chen Lijong, Jakarta, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Go Big Chin, Surabaya, Ibu Go Suihwa, Surabaya, Ibu Hermin Teja, Surabaya, Ibu Ivani Angelia, Pekanbaru, Ibu Janti Lumintang, Surabaya, Ibu Jenny Ong, Denpasar, Ibu Lani, Tegal, Ibu Laulani Laurencia, Surabaya, Ibu Liang Menjong, Samarinda, Ibu Liang Manhua, Jakarta, Ibu Liang Nyukhwa, Jakarta, Ibu Luhi Ping, Surabaya, Ibu Mulyana Sofian, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan, Kamar D218, Ibu Ong Kwe Nio, Surabaya, Ibu Samjiah, Pontianak, Ibu Siani, Kelapa Gading, Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto, Surabaya, Ibu Susan Sulaiman, untuk kelancaran operasi tiroid, Jakarta, Ibu Tan Kiam Lianyo, Bogor, Ibu Chan Lianyo, Karawaci, Tangerang, Ibu Purewela Cipto, Jakarta. Ibu Fernalisa, Surabaya, Ibu Veronica Kudus, Ibu Waluyo, Surabaya, Ibu Yen Yen, Surabaya, Nyonya Lance Mansyur, Manado, Nyonya Lilian Eng, Jakarta, Nyonya Lice Sambuaga, Manado, Saudara Abe Yono, Surabaya, sekarang sedang dirawat di Singapura, Saudara Stanley Kinnet, ICU Rumah Sakit Adi Husada, Saudari Angela, Ancol, Jakarta, Saudari Ari Chandrawati atau Wanting Ai, Saudari Ratna Bekasi, Nyoman Kurniawati Surabaya, anak Wencin Liang Surabaya, keluarga Yuli Jakarta. Ya, itulah nama-nama dari yang sedang sakit. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama bersikap anjali untuk membacakan nama Karapata. Saya akan memimpin. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Bodang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supaltipano Bhagavato
sawaka sanggo sanggang namami. Ya maha ko mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa satha ya saca mayang bhagavato dhammang rojema ime hi sakare hitang bhagawantang sasa dhammang sasa waka sanggang abipujayama. Mari kita membacakan Pancasila Adadana, permohonan sila kepada Yang Mulia Bante. Mayang Bante ti sarane nasaha Pancasila niyacama dutiyam pimayang Bante ti sarane nasaha Pancasila niyacama tatiyam pimayang Bante ti sarane nasaha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang waditang. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
saranang gamanang paripunnang. Amabante. Panatipatha Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adhinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadattana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukhating yanti silena bhokha sampadang silena nibboding yanti tasma silang visodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya pembacaan parita akan langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bante Satacito. Kami silakan Bante untuk memimpin. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita akan membacakan parita untuk kesembuhan dan ketenangan bagi mereka yang hari ini sedang mengalami duka, mengalami sakit, baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit, dengan harapan, dengan kekuatan parita, kekuatan kebajikan, kita semua dan mereka, kesembuhan akan dapat diperoleh. Jadi selama membaca parita, tenangkan batin, tenangkan pikiran, dan munculkan cinta kasih kepada mereka yang saat ini sedang menghadapi penderitaan karena sakit. Dan yang bisa mengikuti dengan mode off untuk audio. Nah, di rumah masing-masing bisa ikut membaca yang bisa mengikuti dengan tetap pikiran tenang, penuh cinta kasih yang ditujukan untuk mereka yang saat ini sedang mengalami sakit sesuai dengan tadi yang sudah dibaca. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Veccacarana sampanno sugato lokavido Anuttaro purisa dhammasarati Satta deva manusanang buddho bhagava Te swagato bhagavata dhammo sandedhiko vakaliko ehipasiko opanayiko paccatang veditabo vinyohi te Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yatidang cattari purisa yugani adha purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo Anuttarang punya ketang lokasa te Nati me saranang anyang Buddho me saranang varang Etena saca vacenan Sotite hotu sabpada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang varang Etena saca vacenan Sotite hotu sabpada Nati me saranang anyang Sangho me saranang varang Etena saca vacenan Sotite hotu sabpada Karaniya matta kusalenang Yantang santang padang abhisamecca Sako uju ca suhuju ca Suwaco ca samutu anatimani Santo sako ca subharo ca Appakicho ca sallahu kavuti Santendriyo ca nipako ca Appagabho kulesu ananukito Nachagudang samacare kinci Yena vinyo pare yopavadeyong Sukino vakemino hontu Sabbe satta bhavantu sukitata Yeke cipana bhutati Tasawata varawa anavasesa Dighava ye mahantava
Majjhima rasaka anukatulang Dita waye ye chadure vasanti avidure Bhuta vasambhave siva Sabbe satta bhavantu sukhitata Naparo parang nikubheta Nati manye takata cinang kanci Pyaro sana padikasanya Nanyamanya satu kami ceyang Mata yatha niyang putang Ayusae kaputamanurake Evam pisa babhutesu Manasambhavaye aparimanang Metanca balokasming Manasambhavaye aparimanang Metanca balokasming Manasambhavaye aparimanang Udhang ado catiriyanca Asambhadang averang asapatang Tetan jarang nisinova Sayanova ya wata savikatamido Etang sating aditheyam Brahma metang viharang idamahu Detin ca anupagamma Silavadasanena sampanno Kame suvineya gedang Nahi jatu gapaseyang punareti Ti Yang kincivitang idhawa hurang wa Sage suvayang ratanang panitang Nano samangati tata gadinna Idam bibuddhe ratanang panitang Etena sacena suvati hotu Kayang viragang amatang panitang Yada jaga sakya muni samahito Nate na dhamme na samati kinci Idam bidamme ratanang panitang Ete na sace na suvati hotu Yambo taseto parivanna yesucing Samadhimanantarikanya mahu Samadhinatena samona vijati Idam bidamme ratanang panitang Etena sacena suvati hotu Ye bugala atasatang pasatang Cattari etani yugani honti Te dakhineya sugata sasavaka Ete sudinnani mahapalani Idam bisange ratanang panitang Etena sacena suvati hotu Yesu payuta manasa dalhena Nekamino gotamasasanam hi Te patipata amatang vigaiha Ladha muda nibbuding bun Idam bisange ratanang panitang Etena sacena suvati hotu Khinang puranang nawang nati sambhavang Virata cita yatike bhavasming Tegi nabija avirulli chanda Nibandidira yatayam padipo Idam bisange ratanang panitang Etena sacena suvati hotu Bujanggo sati sanghato Dhammanang vijayo tata
Viriyam piti pasade bojanga catata pare sammadupe kabojanga satete sabbadasina munina sammadaghata bhavita bahule khata sangvatante abinyaya nibbhanaya ca bodhiya etena sajjavajena sotite hotu sabbada ekasming samaye nato mogalannan cakasabang gelane dukkite diswa bojange satta desai te catang abinanditwa roga mucing sutang kane etena sajjavajena sotite hotu sabbada ekada dhammarajabi gelanyena bibhilito chundatherena tanyewa bhanapetvanna sadarang sammoditva ca abada tamha buddha siddhannaso etena sajjavajena sotite hotu sabbada pahinate ca abada tenannam bimahesinang magga hata kilesawa pattanuppatti dhammatang etena sajjavajena sotite hotu sabbada Abhammano buddho, abhammano dhammo, abhammano sangho, pamanavanta nisiring sabani, ahivicchika satapadeo nannabi sarabhumusika, katam me rakha, katam me paritta, parikkamantu bhutani, sohang namo bhagavato namo sattanang samma sambuddha nang yandon nimittang avamanggalanca yo ca manapo sakuna sasado papagaho dusubinang akantang buddhanubhavena vinasamento yandon nimittang avamanggalanca yo ca manapo sakuna sasado papagaho dusubinang akantang dhammanubhavena vinasamento yandon nimittang avamanggalanca yo ca manapo sakuna sasado papagaho dusubinang akantang sanghanubhavena vinasamento bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabbadevata sabbabuddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabbadevata sabbadhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabbadevata sabbha sanghano bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita meditasi yang akan langsung dipimpin oleh Bante. Silakan Bante. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita mengarahkan batin kita, mengembangkan cinta kasih yang kita tujukan kepada mereka yang saat ini sedang menghadapi sakit. Semoga dengan kekuatan cinta kasih yang kita arahkan ke mereka juga memberikan kedamaian, ketenangan, dan utamanya kesembuhan bagi yang saat ini sedang mengalami sakit.
Meditasi kita mulai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita selesaikan. Sadu, sadu, sadu. Ya baik, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari. Selanjutnya kita akan mendengarkan Anusasana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Satacito. Kepada Bante kami silakan. Ya, mari kita bersikap pancali sejenak mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya
akan mengalami sakit, dan sakit belum bisa saya atasi. Kepada Rama, Ramani yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di hari ini kita kembali melakukan sebuah kebajikan, membacakan parita yang kita lakukan dengan penuh khidmat, dengan penuh kesungguhan, dengan niat yang tulus, dengan harapan semoga kekuatan parita yang kita semua bacakan pada kesempatan malam hari ini bisa membawa pada ketenangan dan utamanya adalah kesembuhan bagi yang saat ini teman-teman kita sedang menghadapi satu fenomena yang sebenarnya kita pun juga menghadapinya, yaitu sakit. Dan tentu apa yang kita lakukan merupakan hal yang sangat baik, yang sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha, yang mana salah satu memang tugas kita sebagai seorang yang memahami Dhamma dan tentunya juga sebagai seseorang yang sedang diberkahi oleh kesehatan, juga membantu kepada mereka yang saat ini sakit untuk memberikan ketenangan dengan cara apakah membacakan parita seperti yang kita lakukan malam hari ini, ataukah kita memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap bersemangat, untuk tetap berpikir positif, untuk tetap berpikir tenang, sehingga ini juga akan membantu bagi kesembuhan ya teman-teman kita yang sedang menghadapi sakit. Dan tentunya dalam kesempatan ini pun juga satu hal yang menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa fenomena sakit tidak hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja, tetapi itu semua juga bisa terjadi kepada kita semua. Karena kita sebagai manusia, bahkan sebagai bagian dari makhluk, karena semua makhluk sesungguhnya termasuk kita manusia, hidup didesain untuk mengalami 3 hal. Jadi kita manusia, kita makhluk, hidup didesain untuk mengalami 3 hal. Yang pertama adalah sejak kita dilahirkan, kita akan terus mengalami ketuaan. Usia kita bertambah, usia kita terus meningkat, dan itulah kenapa ketuaan adalah fenomena yang setiap orang akan mengalami. Nah, ketuaan di sini tidak harus ketika seseorang sudah berumur 70, 80, 90 tahun dikatakan sebagai mengalami ketuaan. Bahkan sejak lahir, kita lahir dari kandungan seorang ibu, terus usia kita meningkat. Nah, meningkatnya usia kita artinya kita terus mengalami ketuaan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita seiring dengan ketuaan, kita pun juga harus mengalami berbagai macam penyakit. Artinya memang tubuh kita ini sewajarnya mengalami kerapuhan. Dan dari kerapuhan tersebut, maka 1, 2, 3 penyakit akan datang menghampiri kita. Apalagi kalau kita sudah mulai biasanya, ya sudah mulai umur 40 tahun, nah naik 40 tahun, biasanya sudah mulai ada berbagai macam penyakit yang akan datang. Jadi ibaratnya kalau mobil sudah tua itu biasanya onderdilnya akan sana sini akan rusak. Ya ganti sini, yang sana rusak, ganti sana, lainnya rusak, akan terus demikian. Dan itulah kehidupan kita. Kita akan terus mengalami berbagai macam penyakit. Karena apa? Karena tubuh kita tidak ada satupun bagian tubuh kita, tidak ada satupun jengkal dari tubuh kita yang bukan merupakan bagian yang tidak mengalami sakit. Artinya semua bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki semua memungkinkan untuk memunculkan penyakit. Maka sakit itu juga sesuatu yang pasti terjadi kepada siapapun. Nah, yang ketiga adalah seiring dengan usia bertambah, onderdil dari kita manusia, ya bagian-bagian tubuh kita
yang kita miliki, yang kita anggap sebagai sesuatu yang berharga, terus mengalami sana sini penyakit, nah kemudian pada akhirnya kita semua pasti mengalami kematian. Nah, 3 ini tidak bisa kita hindari. Semua manusia, semua makhluk pasti mengalami 3 hal ini. Usia tua, sakit, dan kematian. Nah, oleh sebab itu, anjuran dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, terutama adalah bagi kita. Bagi kita yang memahami Dhamma, yang menjadi murid Sang Buddha, yang yakin terhadap ajaran Sang Buddha, maka kita harus belajar dari fenomena peristiwa yang pasti akan terjadi pada kita. Yang pertama adalah sebelum kita mengalami usia tua, artinya jasmani kita rapuh, sebaiknya kita mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebajikan. Kenapa? Karena itulah yang akan melindungi kehidupan kita dalam kita menghadapi perubahan yang terus akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, mengisi hidup dengan kebajikan. Karena kalau tubuh kita sudah rapuh, biasanya untuk berbuat kebajikan walaupun masih bisa, tetapi lebih sulit ketimbang kalau tubuh kita masih kuat. Maka sebelum tubuh kita rapuh, isilah hidup kita dengan kebajikan. Yang kedua, menyadari bahwa sakit itu tidak bisa dihindari, maka sebelum sakit itu datang pada kita, atau selagi kita masih sehat, dalam umur apapun, usia apapun, selagi kita masih sehat dan sedang sehat, gunakan kesehatan yang kita miliki untuk banyak berbuat kebajikan. Mengapa? Karena biasanya ketika orang sedang sakit, walaupun sebenarnya bisa melakukan kebajikan, tetapi biasanya akan lebih sulit untuk bisa melakukan kebajikan. Ya ketimbang ketika seseorang masih sehat. Nah, kalau sehat itu mudah untuk melakukan kebajikan. Ya seperti misalnya kadang-kadang kita sebagai manusia, kita kan sebagai umat Buddha, ada waktu-waktu di mana kita datang ke wihara untuk melakukan puja bakti. Lawong kadang-kadang yang sehat saja itu kemalasan muncul untuk datang ke wihara. Ya, ada 1001 macam alasan untuk datang ke wihara. Apalagi kalau kemudian badan lagi tidak fit, badan lagi tidak sehat, maka juga lebih sulit untuk termotivasi untuk datang ke wihara. Maka sebelum sakit muncul, cobalah untuk banyak berbuat kebajikan. Nah, kemudian kalau kemudian kok ternyata kita sudah berusia tua, kemudian kita sudah sakit-sakitan, apakah kita tidak bisa berbuat kebajikan? Ya sebenarnya masih bisa. Maka renungannya adalah sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita, maka sewaktu kita masih hidup, juga ingatlah untuk banyak berbuat kebajikan. Mengapa? Karena kita tidak tahu kemana kita harus pergi setelah kematian. Maka sebelum kematian terjadi, banyak berbuat kebajikan. Nah, ini renungan bagi kita yang belum tubuhnya rapuh, bagi kita yang belum sakit, dan bagi kita yang masih hidup atau belum meninggal, maka isilah hidup dengan berbagai macam kebajikan. Nah, tetapi kemudian bagaimana kalau kita sudah sakit? Nah, kalau kita sudah sakit, apa yang mesti kita lakukan adalah tetap berpikir positif. Jadi artinya, ya Sang Buddha menyampaikan, karena sakit ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti mengalami sakit. Maka anjuran Sang Buddha adalah, ketika fisik sakit, biarlah fisik sakit, tetapi batin jangan turut sakit. Bagaimana? Adalah dengan senantiasa berpikir yang baik, berpikir yang positif, berpikir yang sesuai dengan Dhamma. Nah, dengan berpikir demikian, fisik memang sakit, nggak bisa kita hindari. Tubuh kita memang sarang penyakit. Tubuh kita adalah tumpukan luka, tidak bisa kita hindari. Tetapi walaupun fisik sakit, batin kita tetap menjadi sehat. Dan itu juga sangat membantu.
membantu bagi kesembuhan dari fisik yang sedang sakit. Karena mau tidak mau batin kita memengaruhi fisik kita. Artinya, kalau batin kita itu gelisah, resah, khawatir dengan fisik yang sakit, bukannya sakit itu akan semakin berkurang, menghilang, tetapi bisa malahan bertambah. Maka anjuran Sang Buddha adalah walaupun fisik sakit, tetapi setidaknya pikiran kita tidak turut sakit. Bagaimana kita bisa melakukan demikian? Salah satunya adalah kita harus menerima bahwa sakit merupakan kewajaran hidup. Bahwa sakit itu pasti dialami oleh semua orang. Menerima bahwa itu adalah kewajaran hidup, bahwa sakit adalah bagian dari sebuah kehidupan, bagian dari fisik yang harus mengalami sakit. Dengan demikian batin tidak turut sakit, dan sesungguhnya itu akan membantu bagi ketenangan, kesembuhan, yaitu fisik kita. Nah, yang kedua tentunya adalah kalau kita sakit, bukan berarti karena kita nggak apa-apa, kan memang itu kewajaran hidup, bahwa tubuh memang mengalami sakit, nggak apa-apa. Tidak demikian. Bukan berarti kemudian kita pasrah, kita diam. Tetap kita mencari obat. Tetap kita mencari cara bagaimana supaya sembuh dari sakit. Ya jangankan kita, Sang Buddha sendiri, manusia agung, manusia tercerahkan, guru para dewa dan manusia, beliau pun juga ketika sakit mencari cara bagaimana supaya sakit fisiknya sembuh. Yang tidak lain, beliau juga meminum obat. Beliau juga menggunakan obat untuk supaya sakit fisiknya itu sembuh. Maka kalau kita sakit, selain pikiran kita jaga, dengan kita menerima itu sebagai kewajaran, kita pun juga yang kedua mengupayakan untuk sembuh dari sakit dengan kita mencari obat. Ya, dengan kita mengkonsumsi obat. Itu juga dianjurkan oleh guru agung kita Sang Buddha. Yang kedua. Yang ketiga adalah sakit itu kan juga disebabkan karena kita tidak mengkonsumsi makanan yang sesuai. Maka di sini adalah selain kita mengkonsumsi obat yang cocok, yang sesuai dengan sakit kita, yang ketiga adalah kita harus memakan makanan, bersantap makanan yang memang menyokong bagi kesembuhan fisik yang sakit kita. Kalau misalnya kok kita sakit kolesterolnya terlalu tinggi, ya jangan kemudian kita memakan makanan yang justru menambah kolesterol kita naik. Kalau kita misalnya kena diabetes, gula darahnya tinggi sekali, ya cobalah kita untuk mengupayakan agar tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan diabetesnya bertambah. Artinya kita harus menjaga makanan kita. Itu juga penting, dianjurkan oleh Sang Buddha. Nah, yang keempat adalah juga menjaga istirahat. Artinya, ya memang fisik kita itu tidak seperti robot. Robot pun juga butuh istirahat, apalagi fisik kita. Nah, ketika kita sakit, ya kita harus menjaga fisik kita dengan cara beristirahat. Nah, itu juga penting untuk dilakukan. Lantas bagaimana? Kalau misalnya sudah melakukan banyak cara kok tidak sembuh-sembuh? Artinya sudah kita melakukan, kita mengkonsumsi obat, berpikir positif, mengkonsumsi makanan yang sesuai, kita sudah memberikan fisik untuk beristirahat, kok tidak sembuh-sembuh? Tetaplah kita berjuang. Nah, anjuran Sang Buddha adalah tetaplah kita berjuang untuk tetap mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, walaupun fisik sakit, batin kita tetap sehat. Nah, itulah yang juga penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, karena sekali lagi sakit merupakan hal yang pasti dialami semua orang. Tidak hanya yang saat ini sedang mengalami sakit, kita pun yang sekarang membaca parita pun juga akan mengalami sakit dan pernah mengalami sakit. Dan yang harus kita lakukan adalah tetap berpikir positif. Fisik boleh sakit, tapi batin tidak boleh sakit. Tetap menjaga makanan, tetap kita mengkonsumsi obat yang sesuai dengan petunjuk dokter, karena mereka adalah para pakarnya, para ahlinya yang mengetahui obat yang sesuai kita dengan cara memberikan istirahat. Nah, itulah yang juga penting untuk kita lakukan
kalau suatu saat kita harus mengalami sakit. Dan juga pada kesempatan malam hari ini kita membacakan parita, itu juga bertujuan supaya dengan kita ya bagi yang sakit, kemudian mendapatkan support dari teman-temannya, dari keluarga, mungkin ada yang mendengarkan parita yang kita uncarkan, itu membuat pikiran menjadi tenang, pikiran menjadi positif, dan itu juga menjadi salah satu yang oleh Sang Buddha sendiri juga dianjurkan. Dan tidak dilakukan hanya kita saja. Bahkan Sang Buddha ketika beliau masih hidup, ada beberapa siswa beliau yang ketika sakit mereka, Sang Buddha datang dan memberikan wejangan dhamma untuk mengingatkan agar berpikir positif. Dan ternyata dengan mereka berpikir positif, mereka bisa sembuh. Bahkan ketika Sang Buddha suatu saat sakit keras, meminta kepada kembali ajaran beliau sendiri, dan ketika itu dilakukan, beliau pun juga sembuh dari sakitnya. Kenapa? Karena ketika kita sakit, walaupun pikiran kita sudah positif, ada kalanya kita membutuhkan motivasi dari lainnya. Ada kalanya kita membutuhkan inspirasi dari yang lain. Karena kalau kita membaca sendiri, fisik tidak mampu. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengarkan motivasi, wejangan, inspirasi, dengan kata-kata dhamma, dengan pembacaan sutta parita, itu akan mengingatkan kita yang sedang sakit. Mengingatkan tentang pentingnya kebajikan. Mengingatkan tentang pentingnya pikiran tenang. Dan itu yang akan membawa kepada sembuhnya kita dari sakit. Dan itu dilakukan sejak zaman Sang Buddha. Maka kalau kita sekarang melakukan hal yang sama, itu bukan tradisi zaman sekarang. Itu sudah tradisi turun-temurun sejak zaman Sang Buddha, dan sekarang tentunya patut baik untuk kita lakukan. Maka grup GAIS, ya GAI SBY kalau saya bacanya ya, GAI SBY, ya membacakan parita untuk yang sakit itu sesuatu yang luar biasa, yang sangat baik, yang perlu dijaga. Dan itulah juga tradisi yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Ya, semoga apa yang disampaikan juga memberikan manfaat bagi kita semua yang berada di sini, dan juga bagi yang sekarang sedang menghadapi sakit. Semoga dengan kekuatan parita, kekuatan kebajikan kita semua, kekuatan dari dhamma yang dipahami, memberikan ketenangan dan memberikan kesembuhan bagi yang saat ini sedang sakit. Sabisata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, anumodana Bante atas anusasananya yang luar biasa sekali. Ya, ini sebuah perenungan bagi kita, apalagi di awal tahun baru ini, bahwa kehidupan kita tuh punya fenomena 3 tadi Bante sebutkan. Kita pasti mengalami usia tua, mengalami sakit, dan pasti mengalami kematian. Ya, kuncinya adalah banyak berbuat kebajikan dan menjaga pikiran kita positif ya, Bang. Betul. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk acara yang kita tunggu-tunggu kalau tidak ada wejangan atau pesan singkat dari Suhu Kasim. Kami silakan Suhu Kasim. Yang kami muliakan Bante Santacito yang di Lombok Barat malam ini. Yang kami hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih bagi saudara kita yang sedang mengalami kurang nyamannya fisik saat ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa tadi serangkaian parita, sutta maupun gata yang dibawakan oleh Yang Mulia Bante Santacito. Sungguh merupakan suatu imun bagi saudara-saudara kita malam ini. Dan guys, telah diberi kesempatan pada awal tahun 2023. Semoga dengan kekuatan apa yang kita laksanakan ini membawa manfaat bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Terus bertekad, tidak usah gencar, perbaiki secara meskipun fisiknya
kurang nyaman. Tapi batinnya kalau sehat, pasti kita bisa memulai sesuatu kebaikan. Baik, dan terus. Tentu nanti di tahun 2023 ini kondisi semakin baik. Semoga Sakti Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawatu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Su Kasin atas wejangannya kepada kita semua. Semoga kita semangat terus ya untuk berbuat baik. Ya. Setelah kita melakukan suatu perbuatan baik, maka kita akan melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan parita patidana, dan mungkin saya mohon Bante untuk membacakan dan memimpin pembacaan ini, Bante. Silakan Bante. Ya baik, para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, setelah bersama-sama melakukan kebajikan, rangkaian kebajikan dari awal sampai akhir, maka langkah baiknya kebajikan ini kita tambah dengan cara kita melakukan pelimpahan jasa, dengan harapan semoga juga para leluhur, para mendiang, mereka yang berhubungan karma dengan kita semua, mengetahui kebajikan yang telah kita lakukan, dan setelah mengetahui semoga mereka turut berbahagia. Punya siddhani katasa yananyani katani me te sanca bhagino hontu satanantapamanaka ye biya gunawanta ca maihang mata pita dayo dedhame capya dedhawa Anye majjata verino sattha te dhanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatu vokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pattidanam me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti Devate sang nivedayung maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu avera sukha jivino te mappadanca papontu te sasa se jatang subha. Ya, kita baca artinya. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga. Yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri atas 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan juga di alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian, semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, sebelum acara kita tutup dengan nama Karapata, mungkin saya serahkan dulu ke Romo Edi. Mungkin ada pengumuman, Romo Edi, silakan.
Ya baik, terima kasih Romo Herman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Selasa depan, tanggal 10 Januari, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dhamakaru. Adapun Bapak Ibu yang mau mendaftarkan saudara, mungkin famili, kerabat, bisa menghubungi HP Wihara, bisa HP Bu Hili, atau HP saya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita studi yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh, sehat kembali, dan semoga selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sekian, terima kasih pengumuman dari saya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Edi pengumumannya. Baik, Rama-Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari, marilah kita tutup acara pada malam hari ini, kita bersikap anjali. Saya akan memimpin untuk membaca nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Satacito. Saya akan membacakan Okasa. Kita bersama-sama mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana sile sani cangwudha pacayino Sattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Saya ucapkan Anumodana Bante. waktunya Bante yang Anumodana. Baik, bahkan teman-teman yang mau menyapa Bante, sudah selesai. Cukup ya. Baik. Selamat malam Bante. Terima kasih. Ya, jadi saya langsung. Baik, sama-sama.